warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musayana, Nusantara Sehat Tim Batch 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu POL. POL atau yang biasa disingkat dengan pengangkutan orang luka ditujukan untuk memindahkan korban dari suatu tempat kejadian menuju tempat kesehatan untuk memberikan pertolongan. Ada beberapa pengangkutan luka tanpa tandu, salah satunya pengangkutan orang luka oleh satu orang yang terdiri dari menjulang, menggendong, memapah, dan membopang. Pengangkutan orang luka oleh satu orang dapat dilakukan dengan teknik menjulang. Adapun caranya yaitu pengangkut jongkok menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur terlentang. Kedua, pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Ketiga, sisipkan tangan kanan pengangkut di bawah di antara kedua kaki penderita. Tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Yang keempat, tangan kiri pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Yang kelima, betulkan letak penderita dan diusahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong. Yang keenam, mulailah berjalan. Yaitu dapat mengangkut korban yang sadar maupun yang tidak sadar. Yang kedua, prosedur pengangkutan sederhana sehingga dapat dilakukan dengan tepat. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, jarak tempuh yang terbatas 300 meter. Yang kedua, rawan cedera pada pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Teknik yang kedua yaitu dengan cara memapah. Adapun caranya yaitu pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Yang ketiga, tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Yang keempat, kemudian penderita disuruh berjalan, penolong mengikuti atau tidak boleh mendahului. Yaitu yang pertama, prosedur pengangkutan sederhana sehingga dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, jarak tempuh relatif jauh sesuai dengan kemampuan korban. Adapun kerugiannya yaitu tidak mampu digunakan bagi pasien atau korban yang dalam kondisi lemah atau tidak dapat berdiri. Teknik yang ketiga yaitu dengan cara membopong. Yang pertama, penderita didudukkan di atas paha penolong. Kedua, pengangkut mengapunya atau tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedang tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Yang ketiga, penderita merangkul penolong. 4. Penolong berdiri secara perlahan-lahan. Hitungan yang pertama yaitu dapat mengangkut korban yang sadar maupun yang tidak sadar. Yang kedua, proses pengangkutan yang sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Pun kerugiannya yaitu yang pertama, jarak tempuh yang terbatas hingga 50 meter. Yang kedua, rawan cedera bagi pengangkut pada medan yang tidak rata. Teknik yang keempat yaitu dengan cara menggendong. Menggendong cara biasa dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian lengan dan tidak ada patah tulang. Menggendong cara ransel yang pertama, gunakan 2 buah kopel riem yang diperpanjang dan disambung. Kedua, tempatkan sambungan kopel riem di bawah paha dan punggung penderita pada posisi terlentang. Yang ketiga, buka kedua kaki penderita secukupnya, lalu penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan sosok kopel ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. 4. Pegang kedua tangan penderita dilanjutkan berguling ke setiap tiarap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Dan yang terakhir, penolong berusaha untuk berdiri atau meletakkan penderita kebalikannya. Keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun yang tidak sadar. Yang kedua, jarak tempuh yang relatif jauh sampai dengan 300 meter. Adapun kerugiannya yaitu rawan cedera bagi pengangkut korban karena medan yang tidak rata. Tadi materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.